dari penetapan NIP CPNS tahun Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sampai dengan hari ini juga usai, dan kita juga bersama-sama kita juga tidak mengetahui kapan juga akan COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu pendekatan untuk proses penetapan NIP sepenuhnya kita lakukan secara ini sama dengan proses kenaikan pangkat dan proses pensiun pun kita layani secara digital. BKN dalam hal ini meminimalisir pergerakan orang dan dokumen dalam rangka proses penetapan NIP. Kita usahakan 100% tanpa semua sudah kita upayakan untuk bisa dilakukan secara digital. Nah, prosesnya pertama setelah ada pengumuman dan mulai pemberkasan, serta yang lolos sebagai CPNS diwajibkan melengkapi keperluan penetapan NIP untuk dengan mengunggahnya di aplikasi atau portal SSC ASN. Setiap peserta pasti sudah punya sebagai peserta seleksi CPNS 2019 masing-masing. Mereka masuk dan upload dokumen pendukung untuk kelengkapan penetapan NIP di portal SSC ASN tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasah, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kami ingin berbagi informasi sedikit, yaitu tentang mekanisme dari penetapan NIPS CPNS 2019. Sesuai dengan pemberitahuan untuk mekanisme penetapan NIPS ini dilakukan secara semua versi digital. Nah, jadi baik itu verifikasi dokumen, kemudian unggah-unggah segala kelengkapan dokumen dan sebagainya. Oke, baik, kali ini kami ingin memberikan informasi langsung dari yaitu ASN-nya ya. Nah, jadi ada informasi dari ASN kini beda. Ya, nah di tahun ini pemberkasan itu dilakukan full secara online, dan dokumen-dokumen yang harus diunggah adalah dokumen-dokumen asli. Jadi untuk para peserta ini tidak perlu datang lagi ke instansi yang dilamar dan tidak perlu pusing lagi soal legalisir, kecuali itu permintaan dari instansinya. Tapi di sini BKN ini akan mengusahakan semua ini tidak ada dokumen-dokumen yang dilegalisir, semuanya asli yang diunggah pada akun masing-masing peserta di SSCN. Seperti yang kita ketahui, untuk pengolahan hasil seleksi SKD dan SKB CPNS 2019, di sini untuk pembobotan nilai SKD dan nilai SKB ini adalah 40% dan 60%. Ini nilai gabungan, nanti akan mendapatkan hasil jumlah dari nilai keseluruhan. Kemudian dalam hasil hal instansi ini melaksanakan SKB dengan CAT ya. Jadi hasil SKB dengan CAT ini merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB-nya. Nah, adapun untuk penentuan kelulusan, nah apabila hasil akhir ini sama dari integrasi nilai SKD dan SKB seleksi CPNS 2019, maka yang dilihat ini adalah poin pertama di sini nilai total hasil SKD yang lebih tinggi, berarti SKD-nya dulu yang dilihat. Kemudian yang kedua ini diurutkan berdasarkan nilai TKP, TIU dan TWK-nya. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, poin ketiga di sini diurutkan dengan IPK tertinggi.
Nah, baik itu SMA sederajat, ini berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah. Kemudian yang poin keempat di sini adalah penentuan kelulusan juga ya didasarkan pada usia yang tertinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, kita ulas sekali lagi yaitu tentang jadwal seleksi CPNS formasi tahun 2019. Ini berdasarkan yang sudah selesai ataupun yang sedang berlangsung. Bisa kita lihat di sini, ini adalah berdasarkan surat Kepala BKN yaitu nomor K26 sampai 30 ya. Bulan 5 ini nomornya juga 116 sampai 4/99 ini tanggal 27 Juli 2020. Yang pertama di sini tentang verifikasi data SKD. Ini jadwalnya kemarin 27 sampai 30 Juli 2020. Kemudian pengumuman dan pendaftaran ulang SKB ini tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2020. Ini yang sudah selesai ya. Kemudian pencetakan kartu SKB sudah selesai juga yaitu tanggal 8 Agustus 2020. Kemudian penjadwalan SKB. Nah, SKB di sini penjadwalannya tanggal 10 sampai 14 Agustus 2020. Ini sudah selesai kita lakukan. Kemudian pengumuman jadwal pelaksanaan SKB juga sudah dilaksanakan ini pada tanggal 18 Agustus 2020. Nah, pelaksanaan SKB juga sudah dilaksanakan. Ini laksanakannya mulai 1 September sampai 12 Oktober 2020. Nah, yang belum dilaksanakan ini tahap sedang berlangsung yaitu pengolahan hasil dari SKD dan SKB ya. Nah, untuk pengolahan hasil SKD SKB bisa kalian lihat pada video kami di sini yaitu tentang cara penetapan kelulusan serta optimalisasi kelulusan dari CPNS 2019 ya. Atau bisa langsung klik saja di link deskripsi di bawah ini untuk video kami cara penetapan kelulusannya ya. Nah, jadi di sini kita lanjut kembali yaitu pengolahan hasil SKD dan SKB. Ini sedang berlangsung yaitu pada tanggal 8 sampai 18 Oktober ya. Nah, ini sudah terlewati pengolahannya. Kemudian ada rekon integrasi hasil SKD dan SKB. Ini juga sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan juga yaitu tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020. Kemudian untuk penyampaian hasil rekon ya dari BKN ke instansinya ini dimulai dari tanggal 26 sampai 28 Oktober 2020. Ini yang sedang berlangsung saat ini ya. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil ini seluruhnya ya, seluruhnya baik instansi mandiri dan pusat serta daerah di sini tanggal 30 Oktober 2020 pengumuman hasil dari pengolahan dari integrasi semua SKD SKB-nya dan yang lolos seleksi CPNS 2019 ini ya, ditunggu sampai tanggal 30. Nah, kemudian ada masa sanggah. Masa sanggah ini tanggal 1 sampai 3 November 2020. Dan nanti kami jelaskan di sini apa sih yang bisa disanggah semuanya ya. Berkaitan yang bisa disanggah itu tentang yang apa saja. Nanti kami jelaskan setelah ini. Kemudian usulan penetapan NIP. Usulan penetapan NIP ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 30 November 2020. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih tentang apa-apa saja yang akan kita unggah dalam SSCN, yaitu akun SSCN untuk penetapan NIP CPNS 2019. Let's say, mari kita katakan
di sini lulus tahap akhir CPNS. Nah, tiba saatnya pemberkasan, yaitu referensi utama. Ini di peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Jadi BKN ini menerapkan pemberkasan secara digital. Sudah kita ketahui bersama ya. Jadi pastikan dokumen yang disyaratkan ini di-scan dengan maksimal ukuran 200 KB per dokumen. Nah, dokumennya disusun rapi, kemudian terbaca dengan mudah ya. Kemudian di-scan, ini harus dokumen asli sesuai dari ASE BKN tersebut yang mengumumkan. Jadi bukan berkas yang dilegalisir ya. Nah, untuk apa-apa saja yang diunggah ini tergantung nanti dari instansi yang meminta, karena biasanya ini berbeda-beda instansi, berbeda juga formasinya ya. Jadi ditunggu saja dari instansi yang kita lamar. Nah, yang secara umumnya yang sudah pasti nanti di sini kira-kira apa saja sih yang bisa kalian sanggah. Untuk masa sanggahnya di sini adalah pada tanggal 1 sampai 3 November 2020 ya. Nah, jadi apa saja yang bisa disanggah? Yang bisa disanggah di sini pertama yaitu kesalahan baca dari pihak pansel instansi. Nah, dari Panselnas instansi atau dari PI-nya ya. Nah, dari dokumen yang kita unggah ini kesalahan baca, umpamanya sudah benar kita unggah ya, kemudian pihak pansel instansinya ini salah membaca. Nah, itu bisa kita sanggah. Kemudian apa saja juga yang kita sanggah yaitu kesalahan dari keputusan karena kesalahan pihak pansel instansinya. Ya, nah kalau semua kesalahan dari instansi itu bisa kita sanggah. Nah, kemudian apa saja yang tidak bisa disanggah? Yang tidak bisa disanggah di sini adalah keputusan PI terhadap peserta lain. Kalau udah pansel dari instansinya ini sudah menetapkan ya. Nah, karena tidak ada kesalahan-kesalahan yang lain, kalau sudah ditetapkan ini maka tidak akan bisa disanggah. Nah, kesalahan yang kedua yaitu yang tidak bisa disanggah ini adalah kesalahan unggah atau belum unggah dokumen dari peserta tersebut. Nah, itu ya. Jadi di sini kita jangan asal sanggah ya. Nah, kecuali ini murni dari kesalahan yang dilakukan oleh pansel dari instansinya. Nah, itulah yang bisa kita sanggah. Nah, lalu bagaimana sih kalau untuk berkas yang kita unggah, ini bagaimana tentang penamaan? Nah, kalau penamaan atau file naming compression, nah di sini kecuali yang sudah ditentukan oleh pansel instansinya. Contoh di sini, kemudian pertama nama kamu ataupun nama pesertanya, kemudian underscore, kemudian jenis file titik PDF ya. Nah, misalkan di sini ada contoh untuk unggah KK ya. Nah, di sini kemudian nama pesertanya underscore, kemudian KK, kemudian titik PDF. Nah, kemudian kalau ijazah S1-nya namanya, kemudian underscore ijazah underscore S1 titik PDF ya. Nah, jadi kita harus ikuti petunjuk dari pansel instansinya tentang pengiriman dokumen digital. Nanti akan diberikan juknis ataupun surat ya tentang bagaimana petunjuk untuk penguploadan berkas-berkas dari peserta. Nah, jika PI ini masih meminta berkas manual, maka otomatis kita siapkan saja ya, siapkan untuk dokumen misalkan yang mintanya untuk legalisir juga, dan siapkan juga. Tapi secara umumnya semua dokumen yang kita unggah asli ini
SSCN ataupun secara digital. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan ada untuk perbedaan data, misalkan dari KTP ataupun KK, dari ijazah serta lain-lain. Jika ada perbedaan data dari KTP, KK, ijazah serta lain-lain, di sini kita harus selesaikan dulu. Nah, kemudian jika ada yang beda status nikah, kalau status nikah ini pastikan kalau bisa sebelum dikirim ini kita ubah dulu. Tapi kalaupun tidak bisa ya, atau tidak kesampaian untuk membetulkannya, ini biarkan saja dulu apa adanya ya. Kalau untuk status nikah nanti akan ada waktunya untuk updating data keluarga. Ya, biasanya kalau sudah kita PNS ya, nanti ada updating data untuk masa kerja lain-lain. Jadi ini setelah atau sesaat sudah jadi PNS. Lalu kemudian bagaimana untuk masalah yang sering kita alami di sini adalah penamaan tempat lahir. Nah, ini tidak seragam biasanya. Kadang-kadang di sini desa pakai kecamatan dan sebagainya. Jadi, nah BKN dan pansel instansi ini tahu jika penamaan tempat lahir ini memang tidak seragam. Jadi, nama kabupaten biasanya ataupun kota. Nah, jika dalam ijazah KK dan lain-lain ini masih pakai nama desa atau kecamatan, so let's deem as they are. Jadi biarkan saja dulu apa adanya. Nah, dokumen lain-lain seperti nanti SKCK, sehat jasmani dan rohani, STR dan lain-lain. Jadi harus dalam masa aktif saat diunggah. Nah, jadi untuk nanti yang penamaan ijazah KK dan lain-lain masih pakai nama desa, kecamatan, ini biarkan saja dulu. Kemudian pada anak lampiran nomor 3 peraturan BKN 14 tahun 2018 ini tertulis jelas yaitu nomor induk kepegawaian atau NIK. Nah, jadi seharusnya di sini nomor induk kependudukan. Nah, yang pertanyaan-pertanyaan pemberkasan, jadi can use your common sense. Jadi gunakanlah akal sehat kita ya. Jangan berandai-andai ataupun cari info daripada sumber yang memang kurang jelas ya. Nah, kalian bisa lihat langsung dari web ataupun medsos BKN ataupun instansinya masing-masing yang dilamar. Nah, ini yang kami ulas di sini adalah secara umum yang akan dilakukan oleh Panselnas ataupun BKN serta dari instansi. Oke, begitulah kira-kira untuk bagaimana cara kita penetapan NIP ataupun pemberkasan di sini ya. Pemberkasan yang dilakukan secara online dan dokumen-dokumen yang harus diunggah ini dokumen yang asli. Oke, sekian dulu informasinya. Jadi tetap pada channel ini nanti kami akan langsung memberitahukan jika ada kabar dari bagaimana secara pengunggahan yang benar pada akun SSCN ataupun akun dari instansi mandirinya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, selalu mohon doa dan dukungannya agar kami bisa berkembang untuk memberitahukan kepada kita semua untuk kebaikan kita semua ya, agar kita tidak telat informasi yang telah diumumkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Wow.